Selamat pagi Bapak Ibu, meskipun kita tidak bertemu tempat ini, Bapak Ibu di rumah kita tetap bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita mau menyembah Dia. Kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih-Nya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu di rumah, dengan segenap hati kita nyanyikan lagu Ku ada sebab anugerah-Mu. Oh haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu. Ku ada Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena Bapak Ibu, katakan dari hati Bapak Ibu, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Benar Tuhan, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, oh, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kau memuji-Mu selamanya. Ku kau memuji-Mu, selamanya. Ku kau memuji-Mu selamanya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kau ada di rumah, setiap rumah-rumah jemaat-Mu yang beribadah Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada hidup hari ini karena kasih-Mu. Kami mau memuji-Mu akan nama-Mu. Meskipun kami tidak bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan, hati kami sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin.
Ya, Bapak Ibu, sukacita surga melingkupi kita. Meskipun keadaan kondisi hari-hari ini di bangsa kita, di kota kita, wabah corona yang sungguh-sungguh membuat bangsa kita sedih, membuat kita resah. Tapi kita tidak usah resah, karena kita percaya sukacita surga melingkupi kita. Haleluya, kita mau terima sukacita surga hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu putus asa, tidak perlu takut, karena sukacita Allah kekuatan buat hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu kita bersukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya, meskipun kita nggak mendengar di sini aminnya, tapi di rumah Ibu dengan semangat, dengan sukacita Tuhan mendengar kata dari hati kita bahwa Tuhan luar biasa. Ya Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan, karena Tuhan mau, Tuhan tahu bahwa semuanya indah pada waktunya. Tuhan punya rencana yang terindah buat kita. Waktu Tuhan sungguh indah buat kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang membuat kita mengerti bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Meskipun kondisi seperti ini, kita percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita, walau kadang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi nantinya. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti,
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan Tuhan, semua terjadi, semua kebaikan-Mu, untuk kebaikan kami. Izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. ya Tuhan, kami percaya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan, oh, pasti yang terbaik. Kami serahkan hamba-hambanya dengan firman Tuhan. Pada Bapak Joko, silakan. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada di rumah, kami pagi hari ini berdoa. Kami mohon kepadamu Bapa, ibadah kami walaupun kami berjauhan, tetapi ada satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan tetap berada di dalam keluarga kami masing-masing dan juga ada di tempat ini. Kami mohon kepadamu Bapa, supaya pada saat ibadah kami pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti berjalan dengan baik. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong biarlah hamba-Mu Kau pakai lebih lagi di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang memberikan pengertian, pemahaman kepada hamba-Mu ini. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan roh jahat, iblis setan, yang akan mengganggu konsentrasi kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sebagai manusia biasa yang tidak lebih daripada saudara-saudara kami di tempat ini maupun yang ada di rumah, hamba mohon pengurapan yang baru. Biarlah pada saat hari ini ada pengurapan yang baru,
yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu hanya kuasa Roh Kudus pada saat Kamu berbicara benar-benar dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bersama-sama belajar tentang Yosua. Ya, kita akan melihat ada beberapa hal tentang Yosua. Ya, saya memberi satu judul di sini, GPS rohani. Artinya adalah petunjuk arah perjalanan hidup secara rohani. Saudara tahu GPS itu apa? GPS itu seperti penunjuk arah atau yang dibilang global positioning system. Ya, kalau di HP ada ya seperti ini, ada peta-petanya dan menunjukkan arah kemana orang itu pergi. Tetapi sebelum lebih lanjut lagi, kita melihat beberapa hal saat ini. Banyak orang ketakutan, banyak orang-orang yang membicarakan tentang wabah yang melanda dunia. Saya yakin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara, wabah corona. Tetapi kita nggak usah perlu takut karena Allah kita, Allah yang luar biasa itu, walaupun sebetulnya saat ini belum ditemukan obatnya, belum ditemukan, atau mungkin dalam proses bagaimana cara mengobatinya. Tetapi ribuan tahun yang lalu Allah sudah menulis, ya, ada obatnya. Coba nanti dibuka Amsal 17 ayat 22. Itu obatnya. Ya. Jadi Tuhan sudah menulis di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Walaupun kita jauh, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita tetap bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya, kita nggak usah perlu takut itu, nggak usah bahas tentang corona lagi. Ya, kita akan bersama-sama membuka di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-1 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil, engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, tadi saya mengatakan waktu awalnya bahwa GPS, tapi kita melihat dari GPS secara rohani ya, bukan GPS tadi yang saya perlihatkan di HP tadi, bahwa GPS itu adalah menuntun orang ke suatu tempat supaya tidak nyasar atau tidak salah. Banyak orang yang sekarang kalau tidak memakai GPS secara rohani, salah tujuannya. Sepertinya kita sudah benar dalam kehidupan kita,
melayani Tuhan, kita sudah melakukan hal-hal yang dikehendaki, sepertinya itu menurut kita sudah benar jalan kita, tetapi ternyata GPS-nya tidak sesuai. Nah, kita melihat dari Yosua yang kita baca tadi. Ya, Yosua mendapatkan satu GPS langsung dari Allah. Langsung dari Allah. Diberikan program, ya bukan program sih sebetulnya. Diberikan mandat dari Allah secara langsung, bahwa pada saat itu setelah Musa wafat, Yosua diberikan peta perjalanan untuk dia dan untuk bangsa Israel. Mau kemana? Arah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sama kalau kita misalnya mau ke Jogja, kita pakai GPS ini, kita tentukan dari misalnya Purworejo mau ke Jogja, sudah ada alamat tepatnya di Jogja. Nanti dengan sendirinya akan dituntun arah mana gitu kan, sesuai dengan program yang sudah dimasukkan ke dalam HP tadi. Ya, yang pertama, program perjalanan dengan destinasi yang jelas. Global Positioning Systemnya, GPS-nya si Yosua yang diberikan oleh Tuhan, yaitu program yang sangat jelas tujuannya, atau program perjalanan dengan destinasi yang sangat jelas. Ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita perhatikan ayat 1 sampai dengan yang keempat. Oke, saya baca mulai yang kedua saja. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Yang pertama, satu tujuan yang disampaikan oleh Tuhan, program yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yosua. Yang pertama ialah tadi, nyeberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, pada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ada satu program yang dicanangkan oleh Tuhan melalui Yosua, program yang jelas dalam perjalanan, tujuan yang jelas. Nah, sekarang kalau seperti misalnya contoh kita aja gitu ya, di dalam kehidupan kita, apakah di dalam kerohanian kita mempunyai satu destinasi atau tujuan yang jelas? Apakah kita sudah programkan bahwa kita ini nanti akan mendapatkan seperti ini, dan seterusnya? Kan kita kadang-kadang tidak tahu. Yang penting saya ke gereja udah cukup, saya ikut ibadah sudah cukup, saya mendengarkan firman Tuhan sudah cukup. Kadang ada yang bilang ke gereja, pokoknya saya kalau nggak ke gereja rugi. Saya sangat rugi kalau nggak ke gereja, karena saya ngambil berkat. Hei, ke gereja itu memberi. Masalah berkat urusan Tuhan. Datang ke gereja memberi hati, memberi diri untuk dibentuk, bukan untuk mencari berkat. Berkat itu mengikuti. Saudara, tidak usah memusingkan hal itu. Yang penting lakukan saja. Tujuan seperti Yosua sudah diberitahukan kepada Tuhan, dari Tuhan. Program perjalanan dengan destinasi yang jelas, tujuan yang jelas. Tadi coba perhatikan ayat yang keempat di situ. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Haleluya. Tetapi biasanya sebelum kita memulainya, kita harus ada persiapan terlebih dahulu. Sebelum memulai program, kita harus ada persiapan terlebih dahulu. Sama saja dengan Yosua, sebelum dikasih mandat oleh Tuhan, sebelum diprogramkan oleh Tuhan untuk menuju destinasi yang sudah ditetapkan, dia sudah dari awalnya sudah dibentuk. Dia ikut dengan Musa, dia belajar bersama dengan Musa, sampai pada saat akhirnya Musa wafat, dia yang menggantikan memimpin bangsa Israel. Amin. Ya, persiapan awal yang matang menentukan hasil yang optimal. Saya tidak mengatakan maksimal, tapi optimal.
optimal. Kalau maksimal masing-masing orang berbeda. Misalnya saya menggambar, saya cuman kotak-kotak begitu, itu saya sudah maksimal. Enggak optimal, maksimal. Tetapi saya mengatakan di sini bahwa persiapan awal yang matang menentukan hasil yang optimal. Persiapan Yosua sebelum dia mendapatkan GPS dari Allah, program itu, dia sudah dibentuk terlebih dahulu. Pada saat dia bersama dengan Yosua, lalu akhirnya dia bergerak dengan keyakinan yang penuh. Dia nggak tanggung-tanggung. Maksudnya, benar Tuhan, apakah saya nanti jadi pemimpin bisa menghasilkan apa yang Tuhan sudah programkan itu? Dikatakan dari yang keempat tadi, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai, apakah saya mampu mendapatkan semua itu? Tapi tidak. Joshua sudah mengawali dengan baik, maka dia yakin, dengan keyakinan yang penuh dia menuju satu destinasi, yaitu negeri perjanjian yang sesuai dengan perintah Allah. Ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa itu, menuju negeri yang akan kujanjikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dia dengan bergerak dengan keyakinan yang penuh, ya, bahwa dia menuju ke tujuan yang jelas. Dia nggak bimbang, bahkan dia nggak meragukan Tuhan. Tuhan, apakah saya mampu? Enggak. Apakah saya bisa? Enggak. Nanti kalau di sana banyak masalah bagaimana? Dia nggak mempertanyakan itu, dia nggak mempedulikan itu, tetapi dia tetap yakin bahwa perjalanan dengan tujuan yang jelas itu pasti disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, kita nggak perlu takut hal seperti itu. Setiap tempat yang diinjak akan menjadi milik mereka, dan daerah mereka akan mendapatkan daerah yang sangat-sangat luas, saudara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, program perjalanan yang terjamin. Tadi yang pertama, program perjalanan dengan destinasi yang jelas. Yang kedua adalah program perjalanan yang terjamin. Nah, kalau kita pakai GPS, saudara bisa menjamin gak nyasar? Saya pernah pakai waktu itu mau ke Wonogiri, tapi ternyata yang diambil salah, jalannya salah, nyasar, malah sampai ke tempat yang sepi-sepi nggak karuan begitu. Walaupun akhirnya sampai juga ke Wonogiri, tetapi salah. Nah, kalau kita GPS-nya Tuhan, GPS secara rohani, program perjalanan yang sangat terjamin, diawasi Tuhan terus menerus, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan nggak tinggal diam pada saat dia sudah memprogramkan orang itu mau ke sana. Tuhan tidak akan tinggal diam pada saat, oh ya Joko, kamu harus ke sana, harus ke sana. Pasti sudah Tuhan arahkan dengan tepat. Nah, kadang kita sendiri ya yang nyimpang gitu ya, nyimpang. Ya. Kalau kita pakai GPS, misalnya 40 meter kita belok kanan. Ternyata kita nggak belok, kita lurus terus. Nanti dibilangin lagi, Anda salah, harus memutar lagi. Tetapi kita nekat terus gitu. Nanti akhirnya ketemu lagi tempat belokan, kita belok. GPS juga akan akhirnya mencari jalan lain yang lebih dekat dari itu. Akhirnya belok lagi ke tempat awalnya, jalurnya yang tadi, atau tembusnya yang tadi, jalan yang tadi. Ya, sama program perjalanan yang terjamin itu diawasi oleh Tuhan. Tuhan yang memprogramkan. Kayak misalnya Yunus, Tuhan sudah programkan dia untuk ke Niniwe. Tetapi kenapa dia harus kemana. Tetapi tetap aja Tuhan izinkan dia pergi ke sana, dia masuk perut ikan dan sebagainya, sampai akhirnya sampai di tujuan. Karena memang tujuan Allah ke sana. Sudah diprogramkan oleh Allah ke sana. Sama juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara.
Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan Tuhan untuk kita hidup di dunia ini. Terus cari terus. Jangan sampai salah jalannya. Kalau jalannya salah, itu kita akan lebih lama menuju ke tempat tujuan yang sudah ditetapkan. Misalnya kita mau ke Wates saja. Ke Wates itu banyak jalan, tetapi kalau GPS biasanya cuma satu jalan itu aja. Jalan Tuhan ya itu aja. Tapi karena kita ingin cobalah kalau ini lebih dekat mungkin gitu. Tapi ternyata di sana masih ada perbaikan jalan, muter lagi gitu kan. Di sana jalannya masih ditutup karena ada corona, muter lagi, ditutup di sana lagi. Yang seharusnya ke Wates cuma 1 jam atau kurang, bisa lebih dari 3 jam, 4 jam. Karena kesalahan kita sendiri. Sama juga kalau kita dengan Tuhan secara rohani, maksud saya. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, diarahkan kemana tujuan kita, terus kita ngeyel, ya akan semakin lama muter-muternya, walaupun akhirnya tujuannya ya sampailah gitu. Gitu. Ya, program perjalanan yang dijamin oleh Tuhan. Yang ketiga, program perjalanan yang detail. Kalau Allah mengutus kita, itu detail banget. Contoh, pada saat saya diperintahkan untuk berangkat ke Maluku, saya jujur aja tidak ada uang sepeser pun. Tetapi Tuhan mengutus saya ke sana sangat detail. Saya harus pergi ke bandara. Saya tidak punya uang, tetapi ada teman di sana, dan akhirnya teman itu memberikan saya tiket sampai ke Manado. Naik pesawat. Nah, sedangkan saya nggak punya uang di Manado, mau bagaimana? Ada Bapak Stanley, Pak Pendeta di sana, menampung saya, pelayanan di sana. Detail sekali, sampai akhirnya saya harus ke Maluku dengan kapal. Saya tidak ada duit, dan di sana Tuhan kirimkan orang-orang yang luar biasa untuk memberi saya uang. Bagaimana caranya? Tuhan luar biasa, detail banget kalau dia mengutus seseorang. Sama juga, akhirnya sampai juga di Maluku. Dan uangnya masih sisa banyak. Nah, sama juga dengan kita. Pada saat kita sedang diutus oleh Tuhan, pasti detail. Pasti. Cuman bagaimana respon kita dengan panggilan kita. Sebenarnya dalam program perjalanan Tuhan itu ada rambu-rambunya. Ada perintahnya. Itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita turuti supaya kita dapat sampai di tujuan dengan selamat sesuai dengan program Tuhan. Allah tidak menjanjikan perjalanan kita mulus. Sama kalau kita dengan pakai GPS, belum tentu yang kita lewati itu akan bagus terus kan? Bisa juga jalannya bergelombang, bisa juga jalannya jelek dan sebagainya. Sama juga pada saat kita mendapat program dari Tuhan untuk melayani Dia. Enggak langsung enak, saudara. Pada saat melayani Tuhan itu banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah, tidak mulus saja, ya kan? Ya, tetapi Allah sudah memberi satu peringatan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-6, 7 dan 9. Yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang terakhir ayat ke-9, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 3 ayat ini sudah mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah. Itu bukti nyata bahwa di dalam perjalanan hidup kita melayani Tuhan tidak mulus. Itu pasti banyak gelombang-gelombang, banyak kerikil-kerikil, banyak batu-batu dan sebagainya. Nah, itu dikatakan, kata itu dikatakan apa ya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu menandakan bahwa di dalam perjalanan hidup kita pasti akan menemui banyak masalah yang di luar daripada program Allah.
Entah itu dari kita sendiri atau dari orang lain. Tetapi itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita kuat. Pada saat sampai tujuan nanti, oh iya ya, saya mengalami begini, ternyata Tuhan itu mengasihi saya gitu. Oh, Tuhan mengizinkan saya nggak punya duit karena ternyata begini. Oh, Tuhan izinkan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Walaupun pada saat kita menghadapi masalah itu, walaupun saat kita sedang menghadapi pergumulan itu berat, tetapi kalau kita terus bersama dengan Tuhan, terus menyembah Tuhan, pada akhirnya kita baru tahu, oh ini toh maksud Tuhan. Kadang kita seperti itu. Rambu-rambu yang ada adalah hati-hati, patuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dan dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Ikuti rambu-rambu, hati-hati, patuhi peraturan. Kalau kita pakai GPS, oke, pakai GPS. Tapi kalau kita tidak mengikuti peraturan lalu lintas, apa yang terjadi? Banyak kecelakaan. Kita nekat saja ngebut kan sesuai dengan GPS, tetapi tidak memperhatikan rambu-rambu, apa yang terjadi? Kecelakaan. Menyusahkan kita sendiri. Nah, itu yang terjadi. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ya oke. Itu sudah jelas sekali, nggak usah diterangkan lagi, nggak usah diterangkan lagi. Kalau kita menyimpang ke kanan ke kiri udah tidak sesuai dengan jalurnya. Buku pedoman, nah ini buku pedoman, manual booknya harus dibaca, difahami dan dilakukan. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Ingat manual booknya, manual booknya itu buku pedoman, buku panduan. Kita mau kemana di dalam kerohanian kita, tujuan kita pada saat kita menjalani proses perjalanan mau menuju ke tujuan itu. Tujuan pasti hidup kekal, betul? Amin. Ya, kita harus mengetahui rambu-rambunya. Kita harus tidak hanya menghafal, tetapi kita harus membacanya. Tidak hanya membacanya, tapi memahami. Tidak hanya memahami, tapi melakukan. Amin. Itu. Yang keempat, jangan takut, Allah menyertai kita. Penyertaan Allah itu nyata adanya, fakta adanya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang sedang dalam keadaan bimbang saat ini. Mereka tidak tahu, kok Tuhan membuat saya seperti ini. Saya udah melayani Tuhan loh. Saya udah melayani memimbar. Saya udah melayani mimpin pujian dan sebagainya. Kok saya masih kena penyakit? Jangan salahkan Tuhan. Introspeksi kita seperti apa? Biarlah apa yang terjadi saat ini, kita yakini aja bahwa Tuhan menyertai kita. Itu yang penting. Gak usah takut bagaimanapun keadaan kita. Ya, gampang banget ngomong gak usah takut. Saya mengalaminya Bapak Ibu Saudara sampai saat ini. Tetapi itu proses yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Kalau kita udah kaya, kalau kita udah punya uang banyak, kalau kita udah gak perlu apa-apa, kita gak perlu Tuhan, betul? Iya, tapi kalau kita saat ini sedang dalam keadaan, maaf, kita nggak punya duit. Tahu-tahu ada di telepon, Pak, di rekeningnya nanti tolong dilihat aja lah di ATM. Padahal di ATM kita tinggal 50.000, itu limit ya 50.000. Ternyata ada penambahan. Nggak usah banyak-banyak, 200.000 atau 100.000 saja tambahannya. Betapa luar biasanya kita. Oh Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa. Tapi kalau kita udah punya uang banyak, kemana-mana tinggal beli, udah nggak ada lagi hidup, nggak ada rasa bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, ya, yang terakhir, tadi saya mengatakan bahwa Yosua mendapatkan GPS atau langsung dari Tuhan, yaitu punya program perjalanan dengan destinasi yang jelas, program perjalanan dengan yang terjamin, program perjalanan yang sangat-sangat detail. Itulah GPS yang Yosua berikan. Nah, sekarang yang Tuhan berikan kepada Yosua, sekarang kembali kepada kita. Kita melihat apa sih yang Tuhan sudah programkan kepada saya.
jangan disama-samakan dengan orang lain. Karena GPS kita masing-masing berbeda. Amin. Berbeda. Jangan kita mencontoh orang yang terkenal, orang yang udah mewah dan sebagainya. Jangan. Tapi kita lihat diri kita sendiri. Apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Tujuan kita kemana sih? Dan sebagainya. Itu yang terpenting. Jangan melihat orang lain. Jangan melihat orang yang sudah sukses. Tetapi lihatlah diri kita sendiri. Bahwa kita adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita diberi mandat oleh Tuhan. Kita sudah diprogramkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Dan GPS itu sudah dijalankan oleh kita masing-masing. Tinggal kita menuju jalan itu. Kapan waktunya kita akan sampai jalan itu. Bertemu dengan Tuhan. Kita gak perlu khawatir. Karena penyertaan Tuhan sungguh nyata. Karena tujuan kita yang jelas adalah bahwa kerajaan sorga, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, itu jaminan yang sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita menuju prosesnya, dan prosesnya. Amin. Mari kita kembali kepada program Allah kepada kita masing-masing. Kita hidup di dunia ini, apa maunya Tuhan? Mungkin kita melenceng dari jalur yang Tuhan sudah tentukan. Kita kembali. Itu bukan takdir. Tuhan tidak menakdirkan seseorang untuk hidup seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan memberikan, ini loh sampai sana tujuan kamu. Terserah kamu mau kemana. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini termeteraikan dalam hati kami. Dan kami semua bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Walaupun dunia ini sedang tergoncang. Walaupun wabah menjangkau seluruh dunia ini. Bahkan di negara kami Indonesia ini. Tetapi biarlah kami tetap ikut dengan Tuhan. Tetapi kami tetap waspada. Tetapi kami tetap berlindung kepada Tuhan. Tetapi kami tetap hidup di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami yakin Tuhan bahwa hari ini walaupun kami berjauhan, Engkau ada di tempat kami masing-masing. Hamba-Mu di tempat ini berdoa secara khusus, berkati hamba-Hamba-Mu yang saat ini ada di rumah. Bagi mereka yang sedang sakit, disembuhkan. Bagi mereka yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan, limpahkan berkat-Mu. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan kesusahan, Tuhan penghiburan ada di dalam diri mereka. Yang pada saat ini sedang dalam keadaan pergumulan hidup mereka, tentang keuangan, tentang apapun itu juga, Tuhan hadir di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diangkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan rendah hati dan sambil saling mengasihi satu dengan yang lain, dan sambutlah panggilanmu dengan setia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah anugerah daripada Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus atas sidang jemaat sekalian, dari mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin.